Halo, perkenalkan kami dari kelompok tugas hunting. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas 2 STIMA kami, dimulai dari penjelasan algoritma dan penunjukan demo. Pertama, perkenalkan saya Muhammad Rifku Fabian dengan NIF 135217075 dari kelas 1 akan menjelaskan algoritma pada BFS. BFS sendiri itu adalah algoritma pencarian solusi secara meluas. Meluas di sini itu maksudnya dari satu simpul, itu pencarian selanjutnya itu dilakukan dengan uh, pengecekan semua simpul tetangganya. Nah, ini di sini, yang ini, itu uh, pertama, uh, pertama itu menerima posisi saat ini, terus keadaan maze-nya, terus game state ini, itu untuk pengecekan berapa sisa treasure yang masih ada. Pertama itu penentuan belok. Kami menentukan prioritas belok itu kiri, bawah, kanan, atas. Seperti ini. Kemudian saya menambah on kue ini untuk memastikan tidak ada suatu simpul yang dicek 2 kali. Kemudian kita inisiasi start X, start Y-nya. Kemudian kita buat kuenya. Oh ya, di sini BFS ini kami menggunakan struktur data kue untuk memudahkan pencarian agar juga tidak ada antrian yang tidak ada simpul yang dicek 2 kali. Nah, ini setelah dibuat kuenya, masukkan kue inisiasi awal, yaitu start XRT-nya tadi, dan rute yang saat ini, di mana saat dimulai rutenya kosong, dan di skor rute ini adalah koordinat rute yang dilewatkan, di mana di sini awalnya juga kosong, dan menginisiasi posisi awal itu sudah diperiksa, atau sudah masuk antrian. Nah, kemudian di sini dilakukan pengecekan sampai kue itu kosong. Jadi apabila kue itu belum kosong, maka akan terus dilakukan pengecekan. Terus kita ada kue untuk antrian yang paling baru. Di sini kita inisiasi posisi rute dan core rutenya. Nah, ini if current y start ini itu adalah memasukkan visitnya ke core koordinat yang di visit, yang diakses itu tidak perlu double. Jadi apabila sudah ada, itu tidak memasukkannya lagi ke visit. Tapi karena ini masih baru, jadi ini pasti melakukan visit. Kemudian kita melakukan pengecekan apakah posisi saat ini itu treasure atau bukan. Nah, karena bukan, maka ini pertama akan dilanjut. Kemudian kita mengecek semua tetangganya. Memasukkan semua tetangganya ke kue. Maaf. Di sini karena ada 4 arah, yaitu kiri, bawah, kanan, atas ini, maka kita melakukan iterasi 4 kali. Nah, menambah ini, posisi yang baru, new x, new y. Nah, itu terus kemudian dilakukan pengecekan apakah new x, new y itu adalah koordinat yang bisa diakses. Yang bisa diakses atau enggak, yang apakah itu koordinat yang sudah divisit, gitu. Jadi seperti ini itu apakah dia keluar dari maze-nya, terus yang ini itu apakah dia merupakan obstacle atau dia sudah masuk antrian. Apabila kedua itu iya, maka yang arah ini itu tidak perlu dimasukkan ke query. Apabila ini masih bisa diakses, maka ini nanti ditambah rutenya, yaitu
tergantung dengan arahnya, kiri bawah kanan atas, kemudian menambah koordinatnya, kemudian dimasukkan ke antrian. Oke. Nah, kemudian lakukan pengecekan lagi. Apabila misal di satu tempat itu, di satu simpul itu adalah treasure, maka dia mengubah di maze-nya itu, mengubah yang awalnya T, treasure, mengubah menjadi jalan biasa, atau R. Nah, kemudian dikurangi, treasure-nya kurangi 1. Kemudian dia break. Nah, setelah ini break, maka dia akan keluar dari while ini dan mengecek apakah masih ada treasure atau tidak. Kalau masih, dia akan melakukan rekursif kembali dari posisi yang saat ini dengan maze yang sudah diubah tadi, dan game yang treasure count-nya tadi sudah berkurang. Namun, apabila treasure-nya sudah habis semua, maka algoritma BFS ini selesai. Nah, kemudian kita melakukan TSP. TSP di sini, pertama kita inisiasi tempat awal, yaitu K-nya, itu kita mengubah posisi saat ini itu menjadi K. Kemudian posisi yang mulai tadi itu menjadi tempat treasure, karena itu adalah tempat tujuan kita akhir, yaitu tempat posisi awal. Nah, ini seperti ini. Kemudian menambah treasure 1, nah, dan kemudian melakukan proses BFS lagi, seperti yang ini. Nah, ini di inisiasinya pertama, kita memastikan untuk menambahkan koordinat first position itu ke dalam koordinat yang sudah divisit. Seperti ini. For the first position, kemudian dia visit first position itu, kemudian baru dia melakukan BFS dari first position. Nah, itu untuk BFS. Terima kasih atas itunya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selain dengan algoritma BFS, kita juga dapat melakukan pencarian solusi secara transversal dengan algoritma Depth First Search atau DFS. Berbeda dengan BFS, pada algoritma ini pencarian solusi dimulai dari suatu node untuk kemudian dilakukan pencarian dengan memprioritaskan untuk mengunjungi salah satu tetangga atau child hingga tidak ada lagi tetangga yang belum dikunjungi. Namun, saat kondisi ini terjadi, kita belum mencapai simpul tujuan kita, sehingga kita perlu untuk melakukan proses runut balik atau backtracking. Backtracking ini dilakukan dengan mengunjungi kembali simpul yang telah dikunjungi hingga ditemukan kembali suatu simpul tetangga yang belum dikunjungi sebelumnya. Proses ini akan dilakukan secara berulang hingga setiap node itu telah dikunjungi atau kita sudah mencapai ke simpul tujuan atau goal node. Nah, implementasi algoritma Depth First Search kita implementasikan pada file DFS algorithm. Algoritma DFS kita lakukan secara rekursif, di mana setiap langkahnya kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kita sudah mencapai tujuan kita. Tujuan kita itu tercapai jika semua treasure yang ada di maze itu telah kita dapatkan. Karena dalam tugas besar ini diberi asumsi bahwa setiap treasure itu terhubung ke first position atau start position. Ketika tujuan kita belum tercapai, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah pada node pada simpul kita saat ini itu merupakan terdapat treasure. Jika terdapat treasure, maka treasure-nya akan kita ambil sehingga kita set maze menjadi maze kosong. Nah, kemudian ada kondisi lain di mana semua adjacent node itu telah dikunjungi, seperti yang sudah saya jelaskan
sebelumnya bahwa ketika semua adjacent node sudah dikunjungi, kita perlu melakukan backtracking. Proses backtracking ini kita implementasikan pada metode backtrack. Nah, di sini kita perlu mencatat nih ada berapa kali backtrack yang kita lakukan saat ini, dan juga kita mencatat rute backtrack yang telah kita lakukan. Backtrack sendiri kita lakukan dengan mengambil arah yang berlawanan dari rute yang sebelumnya kita lalui. Misalkan sebelumnya kita pergi ke right, maka kita akan pergi ke left, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kondisi lain di mana masih ada adjacent yang belum dikunjungi. Jika masih ada adjacent yang belum dikunjungi, kita akan memprioritaskan untuk mengunjungi salah satu adjacent, di mana kita lakukan prioritas perpindahan itu ke kiri, ke bawah, ke kanan, baru ke atas. Nah, ketika kita sebelumnya melakukan backtracking, dan ternyata kita sudah menemukan adjacent node yang masih memiliki simpul tetangga yang belum dikunjungi, kita akan menghentikan backtracking tersebut dan menggabungkan rute backtracking dengan rute sebelumnya yang telah kita kunjungi. Ketika kita memanggil metode goto ini, berarti kita sudah melakukan perpindahan, sehingga current node itu sudah berubah. Maka dari itu, kita ulangi proses tersebut dengan memanggil kembali metode rekursif pada posisi saat ini. Nah, kemudian ada juga kasus di mana kita diminta untuk kembali ke posisi awal. Metode yang kita gunakan adalah dengan melakukan setup ulang pada maze, di mana start position atau first position sebelumnya kita set menjadi treasure atau tujuan kita, untuk kemudian kita implementasikan algoritma yang sama hingga kita dapat kembali ke simpul awal. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Idira, NIM 1352108. Di sini akan menjelaskan tentang alur keberjalanan keseluruhan program dan interaksinya dengan user, yaitu dari GUI-nya. Nah, di sini main programnya berada di main page .xml.cs yang berhubungan dengan algoritma sekaligus berhubungan dengan GUI. Dan di sini ada juga terhubung dengan main page.xml. Di sini definisi UI statusnya. Nah, di sini yang dinamisnya yang berhubungan sama algoritma. Nah, di sini kelas main page ini berisi beberapa atribut, yaitu ada maze map, ini map char, map berupa matriks char 2 dimensi. Sini ada algo, ini boolean untuk flag gitu. Kalau misalnya BFS 0, DFS 1 ini nanti berhubungan sama toggle di GUI-nya. Terus ada child grid, ini untuk menampilkan maze-nya, visualisasinya itu pakai child grid. Di sini grid itu dari sisi GUI-nya. So, ada boolean TSP, ini sama-sama algo, cuma ini untuk TSP. TSP-nya aktif atau enggak, 1 atau 0. Terus ada time interval, ini untuk keperluan visualisasi juga, untuk yang spek bonus yang visualisasinya ada intervalnya gitu. Terus ini ada file valid, ini untuk ngecek kalau misalnya filenya ngeluarin path yang valid, itu jadi true, kalau enggak false. Itu file inputnya tadi. Terus box margin ini untuk mengatur posisi map, visualisasi map di GUI-nya. Ini tambahan aja, nanti biar usernya bisa ngatur posisi mapnya di visualisasi. Terus ada file path, ini dari file input juga. Terus ada boolean is-tracer sama is-start, ini untuk nandain di matriksnya, karena di algoritma BFS DFS-nya nanti bisa berubah gitu T sama S-nya. Jadinya ditandain di sini biar nanti di visualisasinya nggak bermasalah gitu. Kalau misalnya di search ulang atau dilakukan BFS lagi itu nggak bermasalah, tetap T sama S-nya masih ada gitu. Terus di sini ada konstruktornya, ini inisialis komponen dari frameworknya, otomatis dari frameworknya. Terus di sini ada beberapa atribut lainnya di set default, atribut tambahan ini. Untuk algo false, ini jadi defaultnya BFS. Terus ini dan lain-lain. Terus jadi program itu dimulai dari input file dari pengguna, itu di file picker. Bentar. Nah, jadi sini ada file picker button, itu nanti berupa button file picker di GUI-nya. Terus nanti kalau misalnya pengguna masukin
filenya, di situ nanti akan dipanggil fungsi yang ada akan konstruksi kelas mesh di mesh map di sini. Nanti kelas mesh di mesh map ini yang akan membaca filenya. Jadi membaca file path-nya gitu. Di sini membacanya satu persatu per line gitu ya. Terus di sini dicek juga kalau misalnya K ditambah count K sama count T ini untuk validasi nanti. Jadi di sini ada exception. Kalau misalnya K-nya lebih dari satu, ya nanti throw exception. Kalau T-nya sama dengan 0, nanti throw exception juga. Terus kalau hurufnya invalid, throw exception. Sama di sini ada count blank. Ini untuk hitung banyaknya spasi. Nanti kalau misalnya banyaknya spasi beda-beda per barisnya bolong-bolong gitu atau ya matriksnya bolong-bolong gitu, itu berarti throw exception juga. Jadi sini udah termasuk membaca ke matriks secara 2 dimensi sama validasi. Di sini class exception-nya isinya message error gini. Terus balik lagi ke main programnya. Jadi tadi setelah dibaca dan divalidasi juga, sini dipanggil validation-nya, itu matriksnya di set ke atribut yang ada di kelas main page ini. Terus setelah di set itu pengguna akan menekan visualize button itu untuk visualisasinya. Jadi visualisasi ini baru dipanggil set mesh. Set mesh ini fungsi metode untuk memvisualisasikan mesh map yang ada di atribut tadi. Jadi di sini divisualisasikan kalau misalnya X warnanya apa, kalau T warnanya apa gitu-gitu. Terus pengguna akan mengatur algoritmanya diatur di toggle tadi yang flag-nya berubah-ubah tadi. Bisa true untuk true untuk DFS, false untuk BFS. Terus TSP-nya juga bisa diatur boolean-nya dari toggle juga. Terus intervalnya juga bisa diatur pakai slider time intervalnya. Setelah itu semua diatur, pengguna bisa nekan tombol search. Nah, tombol search-nya tekan di sini. Di sini, jadi setelah tombol search ditekan, nanti outputnya akan di-clear dulu kalau sebelumnya ada output yang nodes-nya berapa steps gitu-gitu, makanya di sini ada clear. Terus beberapa tombol juga di inaktif di enable-nya di false-in biar programnya nggak kacau gitu. Jadi TSP-nya selama proses search itu TSP-nya nggak boleh diubah-ubah. Search button-nya nggak boleh diulang berkali-kali karena nanti bisa kacau. Jadi search-nya selesai dulu, baru search button sama TSP-nya bisa diubah lagi. Di sini setelah search button-nya ditekan, nanti di sini BFS-nya dipanggil. Jadi kalau misalnya algonya false, berarti kan BFS-nya dipanggil di sini. Ini pemanggilan BFS. Sini ada perhitungan time juga untuk output time. Time-nya dimulai dari awal sini, terus nanti berakhir setelah pemanggilan BFS. Nanti kalau BFS sudah dipanggil, di sini diambil oleh get core visit sama get core root untuk ambil history rute sama history visitednya untuk keperluan visualisasi. Nanti di sini dilakukan visualisasi untuk setiap visit list dan setiap visit core ada di sini. Visit list sama visit root, visit core sama visit root, sama root list gitu. Terus di sini output untuk berapa node visited, berapa step, berapa root, berapa execution time. Ini untuk DFS. Untuk DFS itu sama, cuma pemanggilan DFS-nya aja yang berbeda di sini. Ini juga disesuaikan kalau TSP-nya aktif atau enggak, jadi di sini dicek. Kalau untuk TSP-nya aktif ada tambahan pemanggilan metode berbeda gitu untuk setup-nya. Itu sama dengan BFS tadi. Terus kalau udah nanti ditampilkan semua outputnya. Terus pengguna akan
pengguna akan bisa melakukan search lagi hanya kalau ditekan visualize lagi. Jadi setelah search ditekan tuh nggak bisa search langsung search lagi, tapi bisa tekan visualize dulu, baru bisa tekan search gitu. Nah mungkin sini sedikit demonstrasi mungkin. Jadi di sini tampilan awalnya kayak gini. Terus kalau misalnya pengguna input file, di sini akan keluar nama filenya, terus ini akan visualize. Setelah visualize ini bisa diatur, intervalnya juga bisa diatur, terus lakukan search. Nanti intervalnya bisa diatur dinamis, jadi kalau misalnya mau langsung selesai tinggal diginiin. Terus nanti kalau mau ulang lagi tinggal visualize, search lagi, kayak gitu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, tugas hunting terkait dengan tugas besar BFS dan DFS ini. Terima kasih.